Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Barabas Media dalam program Rabu Baca Buku. Kita masih dengan Silma. Bagaimana Silma kabarnya? Alhamdulillah sehat Bang. Oke. Nah, ngomong-ngomong kita udah masuk ke bab berapa ya? Bab Bab 8. 8 ya. Oke. Nah, kalau minggu lalu kita ngebahas mengenai perencanaan yang terorganisir. Iya benar Nah, banget Bang. kalau sekarang kita mau ngebahas apa lagi nih? Nah di bab 8 itu kita akan ngebahas keputusan. Oke. Nah keputusan ini menjadi langkah ketujuh dalam menjadi kaya. Nah analisis akurat terhadap 25.000 pria dan wanita telah mengalami kegagalan mengungkapkan fakta bahwa kurang mampu mengambil keputusan. Berada di puncak daftar dari 30 penyebab utama kegagalan. Dan ini bukan sekedar pernyataan teori, melainkan ini fakta. Nah, kebiasaan menunda-nunda itu kebalikan dari keputusan yang merupakan musuh umum praktis yang harus ditaklukkan oleh semua orang. Jadi, tiap orang tuh memiliki kebiasaan cepat mengambil keputusan dan mengubah secara perlahan. Dan itu adalah salah satu ungkapan fakta yang dimana beberapa orang itu harus mengumpulkan kekayaan itu menjadi nyata. Itu tuh mereka harus mampu mengambil keputusan itu dengan cepat dan juga mengubah keputusan itu secara perlahan. Harus dikondisikan dengan faktor penyebab dan apa yang terjadi ke depannya gitu. Nah, di bab ini itu tuh dalam mengambil keputusan dengan cepat dan pasti itu tuh harus berdasarkan pemikiran yang matang, di mana nggak hanya dipengaruhi oleh opini atau berpikir, melainkan melalui komoditas paling inti, yaitu gimana dampak penyebab dari keputusan yang kita ambil itu sendiri. Nah, jika berpengaruh pada opini saat mengambil keputusan, tentunya Anda tidak akan berhasil dalam usaha apapun, dan apalagi dalam mengubah keinginan itu menjadi uang. Dan ya, jika kita terpengaruh oleh opini orang lain, itu akan menyebabkan kita tidak memiliki keinginan kita sendiri. Dan ya, di sini ada beberapa cara dalam mengambil keputusan, dan di sini juga mencantumkan beberapa fakta dan cerita khusus dalam mengambil keputusan. Nah, fakta dan informasi ini dari orang lain mengambil keputusan sebagaimana mungkin Anda alami dalam banyak kesempatan. Dapatkan fakta atau cari informasi yang Anda butuhkan secara diam-diam tanpa mengungkapkan tujuan Anda. Nah, jadi dalam mengambil keputusan, kita tuh harus mencari dulu gimana sih fakta dan informasi selengkap-lengkapnya sebelum kita mematangkan keputusan kita itu secara diam-diam. Karena ketika orang lain tahu, orang lain juga akan berpendapat dan beropini, dan tentunya itu akan mengganggu konsentrasi kita dalam mengambil keputusan yang matang. Dan ya, orang yang sedikit memiliki pengetahuan itu biasanya mencoba memberikan kesan bahwa mereka memiliki banyak pengetahuan. Jadi orang yang banyak omong gitu, kayak misalkan dia ngambil keputusan, tapi ada orang yang sok pintar gitu, dia tuh banyak omong terus ngajarin gini-gini. Nah itu tuh biasanya orang tersebut memiliki informasi yang minim terhadap keputusan itu sendiri. Dan dia banyak sekali pengetahuan. Jika kita memperlihatkan stok pengetahuan atau kurangnya pengetahuan kepada kita sendiri, kebijaksanaan sejatinya itu biasanya tampak jelas melalui kesederhanaan dan sikap yang diam. Nah, jadi orang-orang yang memiliki kecenderungan ke pengetahuan yang lebih tinggi itu biasanya jarang banyak omong. Itu lebih ke pendiam dan juga lebih sederhana orangnya. Nah, di sini juga ada kebebasan atau mati dalam mengambil keputusan, judulnya, yang dimana nilai keputusan itu tergantung pada keberanian kita yang dibutuhkan untuk mengambilnya. Keputusan yang besar itu berfungsi sebagai fondasi peradaban yang dicapai dengan menggunakan resiko yang besar, dan ya sering kali itu tuh kemungkinan bisa juga kematian. Nah, ada nih contoh beberapa kisah, tapi ada satu kisah yang menurut Sima out of the box. Nah, yang ini kisahnya yaitu keputusan terbesar sepanjang masa ini menyangkut warga negara Amerika dicapai di
Philadelphia Oke. pada tanggal 4 Juli 1776 ketika 50 orang menandatangani satu dokumen yang mereka tahu betul akan kemerdekaan seluruh orang Amerika Oke. dan tahu bahwa membuat ke-56 orang ini digantung di tiang gantung. Nah, jadi di awal kisahnya nih tokoh utamanya itu ada dua. Yang pertama John Hancock sama Samuel Adams. Nah, John Hancock sama Samuel Adams ini merupakan salah satu ahli sastrawan yang dimana mereka suka banget meneliti sejarah-sejarah. Oke. Dan mereka sangat menuntut keadilan, yang dimana awal mulanya itu ada pada insiden Boston yang terjadi pada 5 Maret 1777. Yang dimana tentara Inggris ini sedang berpatroli di jalan dan mengancam penduduk dengan keberadaan mereka. Jadi koloni yang tidak menyukai orang-orang ini berderap di antara mereka, yang dimana mereka ini mengungkapkan ketidaksukaan mereka itu secara terbuka. Jadi John Hancock dan Samuel Adams ini itu tuh mengungkapkannya secara terang-terangan kepada koloni tersebut. Dan mereka awalnya itu mendapatkan peringatan keras. Nah, karena mereka ini menurut mereka benar dan ini harus dibela ketidakadilan ini, jadi si Samuel ini menemui gubernur. Dia membicarakan pertemuan dengan Kolonel Fenton dan ingin menemui gubernur. Dan ya ketika berunding dengan gubernurnya ini malah mengasih suap, yang dimana si John Hancock ini akan disuap, yang dimana dia akan berhenti melakukan pendobrakan terhadap koloni ini. Dan ya tentunya John Hancock ini menolaknya. Dan ketika dia menolaknya, gubernurnya ini malah mengasih peringatan bahwa ketika kamu meneruskan pertentangan ini, kamu akan digantung. Dan John Hancock tidak merasa itu suatu kesalahan. Ketika kita mendapatkan atau mengambil keputusan yang besar, tentu ada resikonya. Ya, ada resiko besar yang harus kita ambil. Dan ya ketika itu juga setelah berbicara dengan gubernur, akhirnya John Hancock dan Samuel Adams ini mereka itu melakukan perundingan antara masyarakat sekitar. Jadi mereka berhasil membuat yang namanya itu perkumpulan, yang dimana perkumpulan ini berisi tentang masyarakat yang menolak insiden dari bottom ini tadi. Dan dia ketika melakukan pengumpulan akhirnya sampailah di Kongres. Dan di Kongres mereka itu berada dalam sebuah gedung yang dimana berisi 56 masyarakat dan John Hancock serta Samuel Adams, yang dimana mereka berdua ini dalam satu gedung bersama 56 orang ini sedang melakukan pendobrakan tentang kejadian di insiden Batam tadi, yang dimana mereka ini ingin suara mereka itu ditampung. Jadi mereka itu dalam suatu ruangan melakukan kongres, bicaralah sampai dapat kesepakatan utama bahwa mereka membuat surat perjanjian. Dan di surat perjanjian itu sendiri mereka itu dalam kepungan koloni-koloni pasukan dari si gubernur ini tadi. Dan ya tentunya ini menjadi salah satu insiden yang besar menurut Silma, karena ketika waktu itu mereka semua itu dalam keadaan antara mati dan hidup. Jadi mereka tuh bisa dibilang sudah diambang kematian juga, karena mereka juga nggak tahu kalau mereka berhasil ya mereka hidup, aspirasi masyarakat tertampung. Namun kalau mereka gagal ya mereka akan kehilangan nyawa mereka. Dan mereka sudah mengambil keputusan itu secara matang. Dan akhirnya kesepakatan ini berhasil diambil dan ya gubernurnya juga telah melakukan penandatanganan terhadap surat perjanjian itu. Dan akhirnya pada saat itu kebebasan masyarakat di Amerika itu berhasil disuarakan. Gitu. Dan ya di sini membuktikan bahwa sekali lagi pemikiran yang didukung oleh keinginan yang kuat itu mampu
diwujudkan menjadi wujud fisik. Yang dimana rahasia yang ada pada buku ini itu tuh jangan kita cari mukjizatnya, tapi kita harus menemukan hukum-hukum alam yang terjadi di dalamnya. Yang dimana pada bab ini hukum alamnya itu ada pada keyakinan dan keberanian. Nah, para pemimpin itu mampu mengambil keputusan dengan cepat dan pasti, dengan cepat dan tegas, dengan cepat dan tepat. Itu kenapa? Karena mereka memiliki alasan mereka mampu menjadi seorang pemimpin itu tadi, yaitu keyakinan dan keberanian. Nah, kebimbangan itu merupakan salah satu kebiasaan yang dimulai saat masih muda. Nah, kebiasaan ini menjadi permanen setelah melalui SMP, SMA, bahkan kuliah tanpa tujuan pasti. Kelemahan utama dari semua sistem pendidikan itu adalah bahwa mereka itu tuh nggak mengajarkan gimana sih caranya mendukung kebiasaan itu dalam mengambil keputusan. Nah, jauh lebih bermanfaat jika tidak ada perguruan tinggi yang mau menerima pendaftaran mahasiswa kecuali sampai calon mahasiswa itu menyatakan tujuan utama dia itu tuh berkuliah di situ gitu. Jadi kita tuh harus berlatih membiasakan diri kita dalam mengambil keputusan. Bimbang karena sistem sekolah itu memiliki kekurangan, yakni membiarkan siswa menekuni pekerjaan sesuai pilihan, bahkan memiliki pekerjaan untuk mereka. Dan banyak di sini sistem pendidikan yang nggak ngajarin gimana caranya siswa itu atau mahasiswa itu mengambil keputusan yang benar. Karena kita biasanya itu dituntut kayak ya udah ngikutin alur yang ada, kita kuliah di sini ya udah mau jadi ini mau jadi ini. Kita nggak nentuin nih keputusan kita kuliah di sini tuh apa, target kita di sini tuh apa gitu. Dan ya di sini juga menekankan bahwa keberanian dan keyakinan dalam mengambil keputusan itu adalah salah satu kunci yang dimana modal utama kita untuk kita bisa ngambil keputusan itu secara tepat gitu. Nah ini menarik nih, keputusan ya namanya. Jadi tadi ada kata-kata bahwa ya keyakinan yang kuat keyakinan yang kuat terus dilakukan dengan keputusan yang tepat itu bisa menjadi suatu hal yang nyata kayak gitu ya, nyata dan berdampak positif kayak gitu. Contohnya tadi ternyata ya kalau Amerika mungkin sudah lama banget ya mereka menjadi negara yang memiliki kebebasan dalam berpendapat, tapi ternyata hal itu diraih ya tidak dengan hal yang biasa-biasa saja, tapi dari kegigihan atau kesungguhan dan keputusan seseorang kayak gitu dalam dari cerita Silma tadi. Benar banget. Nah gitu nih teman-teman. Jadi pada intinya ya setiap hal yang kita lakukan kayak gitu, kita harus benar-benar mengambil sebuah keputusan itu dengan tepat. Gimana caranya ya dengan mengumpulkan data dan lain sebagainya agar keputusan-keputusan itu sesuai dengan mungkin dengan apa yang kita inginkan dan hasilnya juga positif kayak gitu ya. Iya benar banget. Itu teman-teman, mungkin episode kali ini kita cukupkan ya Silma di bab yang 8 ya. Kita lanjut ke bab selanjutnya di minggu depan. Terima kasih Silma. Sama-sama Bang. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa.